Dalam rangka Hari Jadi Kota Lasem, Bapak Wakil Bupati Rembang Haji Bayu Andrianto menelusuri jejak-jejak sejarah yang ada di Lasem ini bersama tim ungkap misteri. Misteri apa lagi yang bakal terungkap di Pasujutan Sunan Bonang dan makam Putri Campai? Kita lihat selengkapnya dalam ungkap misteri. Ini kita mau silaturahmi ke pasukan Sunan Bonang, kita berdoa bersama-sama. Semoga ini tempat berdoanya gimana? Beliau Sunan Bonang yang baik, energi yang positif. Semoga dengan kita berdoa bersama-sama pandemi COVID-19 ini segera juga kelar, kondisi Kabupaten Rembang juga semakin baik, kita semakin kalah. Tolong panjenengan yang Assalamualaikum. Setelah Bapak Wakil Bupati Rembang beserta istri masuk ke dalam Pasujutan Sunan Bonang di Lasem, beliau mengajak LKJP untuk menjelaskan secara singkat tentang Putri Campa yang ada di Lasem ini. Prabu Gondronolo itu Raja Lasem, Adipati Lasem. Saat itu garapanipun Putri Campa Pinangki. Pada masa pemerintahan Prabu Gondronolo, mulai dari Dewi Indu sampai Prabu Gondronolo itu Keraton Lasem masih di Krian, masih di Lasem yang sekarang ini. Terus kemudian sampai Prabu Wirobodro, itu dipindah ke Bonang Binangun. Dipindah ke Bonang Binangun sini mulai saat Prabu Wirobodro. Prabu Wirobodro itulah yang menurunkan Nun Sewu Prabu Wironegoro. Lah Prabu Wironegoro niku engkang dipun sekolahaken utawi pondokaken utawi guruaken kan Kanjeng Sunan Ngampel. Makanya Prabu Wironegoro itu kemudian dihadiahi putrinya Sunan Ngampel, asmanipun Nyageng Maloka, Nyageng Maloka. Ingkang samangke makamipun ada di Caruban. Dan Prabu Wironegoro menurunkan Nyageng Maloka, merupakan tokoh-tokoh putri. Itu juga dari leluhur yang putri yang luar biasa, dari Putri Campa Pinangki, luar biasa. Beliau yang ikut mengemudeni atau ikut melancarkan sejarah perjalanan Lasem, sejarah kebesaran Lasem, dan menurunkan raja-raja Lasem setelah Dewi Indu dan generasi penerusnya sampai turun-temurun sampai Lasem, kemudian sampai sekarang ini menjadi kecamatan. Itu tidak lepas dari tokoh-tokoh wanita. Sejak dulu sebelum Lasem juga tokoh wanita. Banyak tokoh wanita di Lasem. Sebelum Lasem sampai Lasem sekarang ini banyak tokoh-tokoh wanita yang di sini. Makanya tidak heran kalau sekarang di Rembang kita juga punya Ibu Kartini. Itu sejak dulu memang tokoh-tokoh wanita itu mendominasi. Bahkan sebelum Campa Pinangki ini, Gusti Putri Campa Pinangki ini, dulu di Keraton Sibah, Pucang Sulo, keratonnya Ratu Sibah, Pucang Sulo, itu seorang ratu yang sangat digdaya. Bahkan lelaki saja banyak yang kalah bertanding dengan dia. Sampai kemudian meminang disayembarakan siapa yang bisa mengalahkan dia akan menjadi istrinya dia. Sampai begitu. Itu aneh itu. Kayak cerita di wayang aja ini kalau ya. Jadi sampai dia ingin memperistri, ingin mempunyai suami saja, dia ingin membuka sayembara untuk siapa yang bisa mengalahkan saya akan menjadi istri saya. Akan menjadi suami saya. Itu Ratu Sibah Pucang Sulo. Makanya tidak heran juga menurun kepada Kanjeng Putri Campa Pinangki ini di Lasem, menurun kepada
sekarang ada Ibu Kartini dan banyak tokoh-tokoh putri dalam bersejarah di Lasem. Niki Cempo Binanti. Nah monggo mbok pilih badhe ngersakaken mlebet. Monggo ndherekaken Pak Bayu, menika Pak Bayu sekalian Ibu, kadang-kadang saking Sedan, saking Rembang, saking Lasem, saking LKCB, kami sangat terima kasih kepada Pak Bayu. Kita dari Lasem Kota Cagar Budaya sebagai mewakili yang punya rumah di sini ngaturaken panuwun. Terima kasih sekali kerawuhanipun atas rawuhnya pada malam ini bersama semua teman-teman saya, sahabat-sahabat saya dari semua Kabupaten Rembang. Matur nuwun, dherekaken monggo sarang-sarang mlebet ya Pak. Terima kasih. Ibu. Jadi ini sudah dengar langsung sama beliau Pak Dalang ya. Nah, saya tahunya Pak Dalang ini sebagai ketua ya di LKCB Lasem. Tadi sudah cerita tentang sejarah daripada Sunan Bonang termasuk yang di gambar ini. Intinya adalah di balik karismatiknya raja-raja itu ternyata ada campur tangan seorang putri atau Jelas. dari wanita ya. Jadi suksesnya lagi-lagi di balik layar pasti ada seorang wanita, terutama ibu sama ibu. Itu bisa ini. Mari kita silaturahmi sama-sama ke makamnya beliau putri. Ini semoga bersama-sama. Oke semuanya, sebelum melanjutkan video ini, tekan like jika suka, kemudian subscribe untuk berlangganan. Jangan lupa klik loncengnya, bagikan jika perlu. Ingat, subscribe itu gratis. Tiba-tiba setelah keluar dari makam Putri Campa, istri Bapak Wakil Bupati Rembang, Ibu Vivit Dinarini, ingin merasakan energi yang ada di sekitar sini. Iya betul. Tapi waktu dipegang itu nggak masalah. Nggak apa-apa. Itu memang kita megang. Betul, itu energi lain. Hanya merasakan loh. Hanya merasakan, betul. Karena apapun yang ada di semesta ini Bu, sebetulnya kan tidak pernah ada yang hilang. Walaupun jasadnya hilang, tapi Energinya masih. iya energinya masih ada. Ini sebelum dimulai izin perkenalkan sama Mas. Oke, selamat malam. Saya Mas Nezar Saidan. Kalau channel YouTube-nya tetap Nezar Saidan ya. NEE. Iya. Kalau dicari nggak ketemu nggak apa-apa. Ya. Nggak usah di-subscribe juga nggak Oh nggak apa-apa. apa-apa. Oh, iya, sudah. Subscribe aja. Banyak, sudah banyak. Ini kita mau minta tolong ke beliaunya, ini berdua, oke. Ini. Ada yang mau bareng nggak? Maksudnya Ada yang mau bareng ya, Mbak Intan. biar- Mbak Intan, biar temenin. aku ngomongnya, maksudnya nggak ngomong sendirian. Kalau aku merasakan apa, berarti kalian juga ikut. Jadi nggak Iya, bohong betul. gitu. Iya. Ya, Hmm. Mbak Intan ya. Ibu Vivit Dinarini mengajak Duta Pariwisata Kabupaten Rembang untuk Sebetulnya merasakan energi Sebetulnya ini bersama dengan Pak Bayu ya. Mereka sudah datang mendekat sendiri. Tapi walaupun ini masih jutaan ya, kita kira kan kok energinya positif semua, ternyata memang ada yang negatif. Jadi memang keseimbangan itu mungkin perlu. Jadi kalau ada yang baik pasti ada yang buruk. Karena nggak semua energi itu positif. Kalau positif semuanya itu juga buruk, negatif semua juga buruk. Walaupun seburuk-buruknya pasti ada yang baik, sebaik-baiknya pasti ada yang buruk. Dan ini kita mau ngerasain energi yang positif atau yang negatif dulu. Positif lah. Positif ya. Kalau positif itu Oke biasanya semuanya, kayak- sebelum melanjutkan video ini, tekan like jika suka, kemudian subscribe untuk berlangganan. Jangan lupa yang sesuai karakter. loncengnya, kemudian bagikan jika perlu. Bisa. Ingat, subscribe itu Karena sebetulnya kalau teorinya gini Bu, energi lain itu tidak bisa masuk ke dalam energi tubuh manusia. Dia hanya nempel. Dan itu pun jaraknya 2 mili. Jadi nggak bisa orang itu dimasuki itu sebetulnya nggak bisa. Dia hanya nempel.
kok kadang ada yang masakan itu Nah katanya kan kalau orang Jawa bilangnya kan ketemper, ya kan, berarti kan bukan masuk, dia hanya nempel. oh ada hadis yang sampai masuk sampai ke aliran darah manusia Itu bisikan kita. Ketika seperti waktu kita mau sholat, ya kan, terus malas atau ingat-ingat hutang, nah itu jin yang masuk dalam darah manusia itu. Ya. Ini ada tambah lagi satu teman, yaitu ada Mbak Intan ya. Akan mendampingi. Tangannya begini, ke sini ya, sini aja. Satu aja. Kalau bisa tutup matanya. Kalau salah satu indera dimatikan, pasti indera yang lain akan lebih peka. Oke. Terus. Oke, santai rasakan aja. Dan ikuti aja. Coba dirasain, ini tingginya seberapa? Laki-laki atau perempuan? Pak Intan, laki-laki atau perempuan? perempuan Perempuan. Getarannya lembut atau kasar? lembut banget Lembut banget. Perasaan Pak Intan seperti apa? Ini perasaan dia yang sekarang ada di perasaan Pak Intan. Perasaan Pak Intan seperti apa? senang terus sebenarnya pengen cerita banyak Pengen cerita banyak. Coba ya. Usianya berapa? 27. Gak lebih dari 30 Enggak lebih dari 30. Masih muda. Cantik. banget Cantik banget. Pakai baju apa? putih Pakai baju putih. gaun Gaun. Dia pengen cerita banyak. Ada banyak rahasia yang di belum pernah sih maksudnya seperti itu kan Tapi ngerasain getaran sempat. ya cuma angin terusnya tangannya dingin Iya dingin. Terus pengen rasanya negatifnya. Jadi biar tahu perbedaannya sama yang tadi sama yang boleh yang lainnya. Nah yang lainnya yang negatif sebenarnya banyak. Tapi di luar sini sih. tapi mereka juga mau datang ke Iya. Karena gimana ya, orang itu kan ya manusia itu kan punya niat masing-masing. Nama makhluk dunia tuh. Ada yang datang ke sini untuk untuk ziarah, memang berpemuni untuk ziarah. Tapi ada yang lainnya itu mungkin negatifnya itu ya mungkin ada yang cari nomor togel itu, terus ada yang punya niat yang buruk lah. Ada yang punya niat betul. Sekian. Kalau pesugihan hampir nggak ada sih, tapi rata-rata ini mutus ini loh. Iya, hubungan kekeluargaan manusia orang lain. Ada yang punya niat seperti itu. Dan di sini pun ada yang membantu memang, tapi di luar sebetulnya. Hanya saja mereka datang ke sini untuk membantu. Karena manusia itu kan niatnya sendiri seperti apa kan. Ya, kita panggil yang negatif. Nah, jadi biar tahu bedanya. Nah kan dari yang tadi dingin tercep gitu kan, enggak lagi ya.
Nah, Ibu Vivit ini nggak tahu kalau tangannya gerak-gerak sendiri. Nggak tahu kan? Ya rasa. Gerak-gerak. Ibu Vivit ditarik sebetulnya. Langsung diangkat. Kayaknya nggak boleh sama yang perempuan tadi. Iya, memang. Jadi nggak ada perasaan. Sama yang perempuan tadi nggak mau pergi, Pak. Sebenarnya dia mau cerita banyak. Betul nggak ya? Apa namanya yang mau disampaikan apa? Betul. Ceritain apa biar nggak tenang. Menyampaikan. Betul nggak ya? Mau nggak ya? Kan ada yang boleh disampaikan, ada yang enggak. Yang ya memang ada sesuatu yang memang dirahasiakan sampai sekarang pun masih dirahasiakan dan tidak ditulis di sejarah. Ada. Dan itu memang tidak boleh ditulis. Karena kalau ditulis kayak sesuatu yang tabu masa. Nggak sesuai dengan adat. Ada sesuatu yang mau disembunyikan. Coba Pak, nanti ceritain ya Pak ya. Ceritain Pak ya. Nanti perasaannya seperti apa, luapin aja ya Pak. Tanya aja Pak. Nah, nanti ceritain ke kita semua. Yang rahasia biarkan rahasia. Kalau dia cerita biarkan rahasia. Tim ungkap misteri membantu Duta Pariwisata Kabupaten Rembang untuk berkomunikasi dengan energi lain yang ada di sekitar Apa yang sini. Pak Irfan rasakan itu perasaan orang tadi. Dengarkan dia cerita. Tapi ada menyimpan kesedihan juga, Pak. Apa? Dulu ada peperangan, tumpahan darah. Itu yang bikin sedih sih. Cuman pas awal-awal kayak seneng bisa di sini terus berbagi sama orang-orang sini. Tapi terakhirnya ya kayak gitu. Akhirnya gimana? Ya sedih. Sedihnya gara-garanya Ada pertumpahan. ada berbeban darah. Keluarganya habis. Hah? Iya. Apa lagi Pak? Tim ungkap misteri meminta bantuan mediator supaya informasi yang diberikan oleh Duta Pariwisata lebih lengkap dan detail. Tenang sih. Tenang.
Takut jadi kejadian itu terulang lagi. Nah itu takut tapi kayak dendam. Kenapa? Hah? Takut tapi pengen ngelawan, nggak ada daya gitu. Thailand aja. Ada ya, ini kan perasaan tadi kan gini, perasaan si wanita yang belum ketika dia datang langsung nangis karena perasaan itu muncul lagi. Dia merasa bahwa orang itu adalah pembantai keluarga. Ini kejadian yang dulu sekali mungkin tidak ditulis mungkin. Jadinya mbaknya nangis karena perasaannya seperti terulang lagi. Kejadian yang tempo dulu itu kembali lagi ke sekarang. Hanya dia langsung lari. Itu dulu tinggal di sini juga. Tinggal di sini. Iya. Kalau awalnya dulu sama orang-orang sini baik, cuman nggak tahu kenapa ke akhir-akhirnya terakhir masa hidupnya ada kejadian kayak gitu. Nggak tahu dikejar-kejar gitu. Kalau saya lihat sih perasaan dari yang cowok itu tadi kayak frustasi. Dia mungkin pernah disakiti oleh orang, tapi dia balas dendamnya itu dengan orang lain. Jadi bisa dikatakan ngawur lah. Siapapun yang ditemuinya pokoknya dihabisi. Makanya seperti kayak orang terluka semuanya. Jadi dia iya, bayangkan insya Allah udah tenang. Yang tadi itu kita harus interogasi dulu itu. Temenin gitu. Iya. Itu yang harus kita lakukan. Urung-urungnya terlalu